Yang kedelapan ini sering sekali dilupakan oleh teman-teman pemula pecinta burung murai batu. Yang kedelapan ini justru menjadi pemicu rusaknya burung murai batu ketika teman-teman pemula berusaha mengatur birahi burung murai batu. Nah ini yang kedelapan ini banyak sekali fakta lapangan teman-teman ya. Untuk pemula ini lalai dengan yang kedelapan ini. Ketika teman-teman pemula akan mengatur birahi burung murai batu, namun yang kedelapan ini justru teman-teman abaikan, justru akan membuat burung murai batu teman-teman menjadi abal-abal teman-teman ya. Teman wajib diperhatikan. Teman-teman, kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula ketika mau menaikkan burung murai batu, mau menaikkan birahi burung murai batu yang kedelapan adalah teman-teman hanya fokus di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya, dimanapun teman-teman berada. Semoga di pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Berjumpa lagi di channel saya, Bowo Bayani Channel teman-teman ya. Dan pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman pribadi teman-teman. Kesalahan yang sering terjadi ketika kita mengatur birahi burung murai batu. Oke teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-temanku semuanya. Dan silahkan satu like adalah penyemangat untuk saya teman ya. Sebelumnya terima kasih yang sudah menyempatkan menempelkan like-nya satu. Oke, kita langsung di pembahasan teman. Kesalahan yang sering terjadi ketika kita mengatur birahi burung murai batu. Untuk pemula bertanya-tanya mungkin, Bang, kenapa burung murai batu itu harus ada birahinya? Burung murai batu, syarat burung murai batu untuk gacor, syarat burung murai batu untuk bongkar isian, syarat burung murai batu untuk narung, syarat burung murai batu untuk semangat berbunyi adalah perlu yang namanya birahi teman ya. Birahi dalam artian tidak over dan dalam artian tidak kurang. Birahi dalam artian tidak over birahi, tidak kurang birahi. Burung murai batu ketika kelebihan birahi, over birahi, apa yang terjadi? Burung jadi tidak mau bunyi. Burung bunyi tapi malah gelisah. Burung macet bunyi. Nah itu teman ya. Kurang birahi untuk burung murai batu. Burung hanya bunyi ngeririk, tidak semangat bunyi ya teman ya. Oke teman, paham sampai di sini teman ya. Birahi adalah semangat untuk berkicau, untuk merayu lawan jenis. Itu namanya birahi untuk burung murai batu. Paham teman? Mumpung pagi hari kita jemur-jemur masteran dulu teman ya. Ini juga ada yang saya umbar masterannya teman, juga kapas tembak. Oke teman, kita langsung di pembahasan teman ya. Kesalahan yang sering dilakukan saat mengatur birahi burung murai batu kita. Nah ini teman ya. Yang pertama teman-teman dalam mengatur birahi ini yang sering terjadi. Fakta lapangan teman-teman ya. Yang pertama adalah terlalu banyak memberikan extra fooding. Nah ini teman-teman dalam mengatur birahi burung murai batu supaya burung murai batunya cepat, birahinya ada, tapi pemberian extra foodingnya misal seperti jangkrik ini malah berlebihan, kroto berlebihan, ulat Hongkong berlebihan, bisa membuat birahi naik terlalu cepat. Jadi birahinya yang diharapkan itu birahinya naik secara bertahap teman-teman ya, pelan-pelan. Nanti sampai di titik ketemunya enaknya pasnya di mana, nah itu kita atur lagi. Jangan main bom extra fooding. Jangkrik misalnya biasanya pagi 5 sore 5 dibom, pagi 10 sore 10. Krotonya dikasihkan tiap hari. Nah, ini jangan teman. Nanti yang ada malah burung malah kehilangan konsentrasi birahi. Nah, kalau burung kehilangan konsentrasi birahi malah bingung teman-teman. Burung juga bingung, teman-teman juga nanti bingung. Paham teman ya? Jadi untuk mengatur birahi burung murai batu, menurut saya untuk pemberian jangkriknya misal dari 5 pagi 5 sore dinaikkan sedikit aja, 7 pagi 7 sore. Nah, atau 6 pagi 6 sore dinaikkan pelan-pelan. Jangan terlalu pemberian jangkrik yang berlebihan. Terus untuk main birahinya cepat dapat, teman-teman bisa main kroto. Kroto berikan rutin seminggu 2 kali 1 sendok makan sekali pemberian teman ya.
Nah ini biasanya saya memain kroto untuk burung-burung mendapatkan birahi burung murai batu. Namun hati-hati, pemberian kroto yang berlebihan ini justru sering membuat burung kehilangan konsentrasi untuk dapat birahinya. Yang ada nanti burung malah drop, loyo, ngelowo. Nah itu teman-teman, ketika teman-teman salah di mainin jangkrik atau main di krotonya teman ya. Ketika teman-teman berlebihan memberikan extra fooding seperti jangkrik, kroto, apa yang terjadi teman? Yang terjadi burung murai batu menjadi gelisah, ngeriwik berlebihan, bahkan sulit fokus saat bunyi, saat lihat musuh. Itu teman, ketika teman-teman salah di pemberian extra fooding. Paham teman? Itu yang pertama, cukup jelas teman-teman. Jadi dalam pemberian jangkrik untuk mendapatkan settingan birahi, pengaturan birahi, naikkan pelan-pelan sambil dipantau, sambil dilihat hasilnya. Kalau saya cukup pemberian jangkrik, kita naikkan sedikit, jret. Misal dari pagi 5, sore 5 kita naikkan 7. Kapan diturunkan bang? Dinaikkan ketika burung murai batu sudah enak. Ciri-cirinya apa burung murai batu sudah birahinya sudah enak, sudah pas menurut saya. Ketika dibuka kerodong pagi hari, burung langsung bunyi, semangat bunyi, bunyinya lantang, tidak kebanyakan ngeriwik, tidak kebanyakan diam, namun dia fokus. Itu burung murai batu yang birahinya sudah enak menurut saya teman ya. Paham teman? Yang pertama itu cukup jelas. Sekarang yang kedua, kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan yang sering dilakukan saat mengatur birahi burung murai batu kita. Oke, disimak teman-teman ya. Dan jangan di skip teman-teman ya. Silahkan kopinya sambil diseruput teman-teman, sambil menyimak video saya ini, video sederhana ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang kedua, sering mengubah setelan extra fooding. Jadi dalam mengatur birahi teman-teman, kunci di extra fooding. Jumlahnya berapa, jenisnya extra foodingnya apa, waktu pemberiannya kapan. Nah ini teman ya. Jadi untuk jumlah pemberian extra fooding, jenis pemberian extra fooding, waktu pemberian extra fooding ini harus konsisten. Misal jumlahnya sama namun waktunya berbeda. Misal di pagi hari, biasanya kadang jam 7 pagi, jam 10 pagi, terus jam 12 siang sampai molor. Demikian ini jangan teman. Jadi jumlah pemberian extra fooding dan waktunya dan jenis extra foodingnya ini harus konsisten teman. Paham teman ya? Jadi usahakan dalam misal sarapan pagi burung murai batu, sarapan pagi jam berapa? Jam 7. Biasakan jam 7. Makan sore jam berapa? Jam 4 sore. Biasakan jam 4 sore. Kelebihan sedikit tidak masalah, namun jangan keseringan. Nanti burung akan kehilangan konsentrasinya. Nah, waktunya makan ya makan teman-teman ya, waktunya istirahat, waktunya olahraga, waktunya jemur, waktunya mandi. Ini teman ya. Paham teman sampai di sini teman ya. Sering mengubah-ubah setelan extra fooding, hari ini tinggi, besok rendah, lalu dinaikkan lagi. Nah ini bingung, teman-teman harus konsisten. Burung menjadi sulit menemukan kondisi birahi yang stabil. Burung saja bingung, apalagi nanti teman-teman yang memilikinya ya. Yang kedua cukup jelas teman-teman ya. Sekarang yang ketiga teman. Nah ini teman. Yang ketiga diperhatikan. Kesalahan yang sering terjadi, kesalahan yang sering dilakukan saat mengatur birahi burung murai batu. Nah ini kesalahan yang ketiga ini sering sekali. Yang ketiga ini sering sekali diabaikan oleh teman-teman. Yang ketiga ini sering sekali membuat burung teman-teman malah menjadi amburadul. Ketika yang ketiga ini teman-teman tidak waspadai, lakukan dengan benar, dengan konsisten, ini justru bahaya. Sepele namun bahaya yang ketiga ini. Kesalahan yang sering terjadi kepada pemula, pecinta burung murai batu pemula dalam setting birahi, dalam mengatur birahi burung murai batu ini, yang ketiga ini cukup sepele. Namun hasilnya kalau tidak tepat, kalau tidak sesuai dengan prosedur, ini justru akan membuat burung murai batu Anda menjadi amburadul. Oke teman, sekarang kita buka dulu kerodongnya teman ya. Yang ketiga ini ketika teman-teman
tidak hati-hati, ini bahaya. Ini membuat burung murai batu kita amburadul nantinya. Baik teman, kesalahan yang ketiga ini jangan sampai dilakukan secara berlebihan. Kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula saat mengatur birahi burung murai batu yang ketiga adalah teman-teman salah di durasi penjemuran. Paham teman-teman ya? Untuk mendapatkan birahi butuh mandi, butuh jemur, butuh istirahat, butuh extra fooding yang dibutuhkan burung. Tapi ketika teman-teman salah di penjemuran, durasi penjemurannya terlalu berlebihan, ini justru akan membuat kondisi burung akan kehilangan stamina. Burung akan kehilangan energi. Yang nantinya seperti apa ketika burung malah kehilangan stamina? Kalau burung sudah kehilangan stamina, kehilangan energi karena kebanyakan penjemuran, yang terjadi adalah burung menjadi drop. Burung menjadi loyo, letoy teman ya. Nah, jemur terlalu lama dapat memicu birahi naik dan menguras stamina. Birahinya malah naik, meledak. Kalau birahi sudah meledak, staminanya hilang, staminanya drop. Alhasil teman-teman nanti akan kerepotan sendiri teman ya. Terutama pada burung murai batu yang memiliki karakter tipe dasar fighter tinggi. Burung murai batu yang emosinya mudah meledak. Ini kalau kebanyakan penjemuran, alhasil burungnya nanti akan demikian teman ya. Itu yang ketiga cukup jelas. Sekarang yang keempat teman-teman, kesalahan yang sering terjadi oleh pemula ketika mengatur birahi burung murai batu. Yang keempat adalah burung murai batu kurang mandi. Nah, untuk mendapatkan birahi burung murai batu, saya sarankan teman-teman itu rutin di mandinya. Mandi pagi rutin, jemur tipis-tipis, sesuaikan dengan karakter burung. Jadi, teman-teman salah di kurang memandikan burung murai batu. Untuk mendapatkan burung murai batu agar birahinya bagus, birahinya enak, itu teman-teman main di mandi. Paham teman-teman? Itu yang keempat cukup jelas teman-teman. Sekarang yang kelima teman. Kesalahan yang sering terjadi, kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula ketika mengatur birahi burung murai batu. Yang kelima adalah tidak memahami karakter dasar burung. Nah ini teman-teman tidak memahami karakter dasar burung murai batu. Jadi sebelum merawat burung murai batu, teman-teman wajib paham karakter burungnya seperti apa. Fighter tinggi, fighter rendah, mudah emosi, lambat emosi. Ini nanti akan bergantung, akan berpengaruh kepada rawatan harian. Ketika teman-teman belum bisa menentukan karakter dasar burung, teman-teman nanti akan repot. Ada burung murai batu yang karakternya dingin atau lambat emosi atau butuh pemanasan dulu, normal dan panas. Ada burung murai batu yang karakter dasarnya karakter dingin, lambat emosi. Ada burung murai batu yang karakter dasarnya normal. Ada yang karakternya fighter tinggi, pemarah, petempur. Nah itu teman-teman ya. Setelan yang cocok untuk satu burung belum tentu cocok untuk burung lainnya. Saya memiliki banyak burung murai batu, antara burung satu dan lainnya itu berbeda-beda maunya. Berbeda-beda pola rawatannya teman ya. Jumlah jangkriknya, model jemurnya, waktu jemurnya, umbarnya, mandinya itu beda-beda. Tergantung kita memahami satu-satu burung murai batu. Paham teman-teman ya, itu yang kelima cukup jelas. Sekarang yang keenam teman-teman. Kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula ketika mengatur birahi burung murai batu yang keenam adalah terlalu sering dipancing emosinya. Nah ini jangan teman, ini sering terjadi kepada pemula. Ini yang sering dilakukan oleh pemula. Yang keenam ini sering diabaikan. Dengan harapan burungnya biar cepat gacor, bongkar-bongkar isian, sering dipancing-pancing dengan HP, sering dipancing-pancing dengan suara MP3. Ini jangan teman ya, biarkan dia mengalir seperti air. Mendengarkan suara lawan atau burung murai batu lain terus-menerus bisa membuat birahi burung tidak terkontrol, bisa meledak, justru bisa hilang birahinya.
Paham teman ya? Yang keenam cukup jelas. Sekarang yang ketujuh teman. Kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula ketika mengatur birahi burung murai batu yang ketujuh adalah mengabaikan tanda-tanda over birahi. Nah ini, teman-teman mau mengatur birahi burung murai batu, namun sebenarnya burungnya sudah dalam kondisi over birahi. Nah ini malah menjadi burung kita menjadi amburadul teman ya. Seperti ngeruji. Burung kalau over birahi apa teman-teman? Ketika melihat burung murai batu nih, ada burung murai batu lain di jarak 15 meter ini, saya zoom. Nah itu, ketika teman-teman mengatur birahi burung murai batu, malah dinaikin birahinya, padahal burungnya ini sudah dalam kondisi over birahi. Teman-teman tidak memahami kondisi burung, mengabaikan tanda-tanda burung over birahi. Ciri-ciri burung over birahi yaitu seperti burung sering ngeruji, sayap turun, ekor naik turun pelan, bulu putih pada punggung naik, tidak tenang, atau terlalu agresif, burung bunyinya tidak jelas. Ini tanda-tanda burung murai batu kita udah over birahi teman ya. Ya jangan ditambah-tambah birahinya kalau sudah over birahi. Banyak pemilik justru menambah extra fooding karena mengira burung kurang gacor. Nah ini teman, ketika burung kita sudah dalam kondisi over birahi, malah extra foodingnya dinaik-naikkan. Nah ini tambah amburadil, burungnya tambah bingung dengan kondisi burungnya sendiri teman-teman ya. Sekarang yang ke-8 teman. Yang ke-8 ini sering sekali dilupakan oleh teman-teman pemula pecinta burung murai batu. Yang ke-8 ini justru menjadi pemicu rusaknya burung murai batu ketika teman-teman pemula berusaha mengatur birahi burung murai batu. Nah ini yang ke-8 ini banyak sekali fakta lapangan teman-teman ya. Baik teman-teman fakta teman-teman di rumah, di kampung. Nah ini untuk pemula ini lalai dengan yang ke-8 ini. Ketika teman-teman pemula akan mengatur birahi burung murai batu, namun yang ke-8 ini justru teman-teman abaikan, justru akan membuat burung murai batu teman-teman menjadi abal-abal teman-teman ya. Yang ke-8 teman-teman wajib diperhatikan. Teman-teman hanya fokus di birahi, lupa stamina. Nah ini teman ya, teman-teman fokus di birahinya, padahal teman-teman lupa di stamina, menjaga stamina burung. Nah ini teman-teman lupa, teman-teman tidak sadar. Ini justru akan memicu rusaknya burung murai batu Anda. Birahi bagus tanpa stamina yang cukup, tanpa tenaga yang bagus, justru membuat performa burung akan tidak maksimal, membuat burung cepat gembos, membuat burung cepat mangap ketika tarung. Burung murai batu sudah birahinya sudah enak, namun staminanya jelek. Itu yang sering terjadi ketika dipaksa di lomba, itu akan membuat burung hanya kebanyakan ngetem. Burung mangap, bunyi sebentar mangap. Durasi kerjanya tercapai tidak sampai 30%. Ini kurang stamina teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman dalam mengatur birahi jangan dilupakan juga stamina. Oke teman, stamina bisa didapat dari mandi, jemur, istirahat, makan yang bagus, extra fooding yang bagus, itu stamina teman-teman ya. Istirahat berpengaruh dengan stamina. Mandi, jemur, umbar berpengaruh di stamina. Paham teman-teman ya? Nah itu ada 8 poin kesalahan yang sering terjadi, kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula ketika mengatur birahi burung murai batu. Jika ada pertanyaan silahkan coret-coret di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas satu persatu, dan ketika saya belum sempat membalas satu persatu, insya Allah akan saya buatkan video jawabannya untuk teman-temanku semuanya. Oke teman-teman, semoga teman-temanku semuanya selalu diberikan kesehatan, amin. Murah rezekinya, amin. Panjang umurnya, amin. Selalu dipermudah dalam segala urusan-urusannya, amin. Salam hormat dari saya, salam kicomania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.